Waalaikumsalam. Oh, Anda silakan masuk, Pak. Saya silakan duduk. Dengan Rizky ya? Iya. Rizky Febriansyah dari kelas 11. Iya. Oke. Tadi Rizky sebelum ke sini habis belajar apa? Belajar biologi. Belajar biologi. Bagaimana tadi belajar biologinya Rizky? Apakah menyenangkan? Iya. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Bagaimana kabarnya Rizky hari ini? Baik. Baik. Apakah posisi duduknya Rizky sudah nyaman seperti ini? Iya. Sudah nyaman? Hmm. Oke. Sebelumnya Ibu senang sekali mendengar kabar Rizky hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Rizky karena sudah mau memenuhi panggilan Ibu untuk datang ke ruang kuliah dan menemui Ibu. Apakah Rizky datang ke sini secara sukarela atau dalam keadaan terpaksa? Sukarela. Sukarela. Iya. Oke, syukurlah kalau Rizky sukarela datang ke ruang kuliah tanpa ada paksaan. Sebelumnya Ibu ingin memberitahukan bahwa tujuan Ibu untuk memanggil Rizky untuk datang ke ruang BK adalah untuk melaksanakan layanan konseling individual. Sebelumnya Ibu mau bertanya ini, apakah Rizky pernah mengikuti layanan konseling individual sebelumnya atau sudah pernah mendengar maksud dari konseling individual itu seperti apa? Belum pernah dengar dan pernah juga mengikuti layanan konseling individual. Oke, dijelaskan sedikit ya. Jadi Rizky, konseling individual itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada konselingnya dengan tujuan untuk membantu konseling menemukan solusi-solusi alternatif agar konseling dapat mengatasi masalahnya dengan baik. Sampai di sini dapat dipahami Rizky maksud dari konseling individual itu seperti apa? Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, agar proses konseling individual kita berjalan dengan lancar Rizky, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan berdoa. Ibu mau memberitahu di awal kalau di dalam konseling individual sendiri itu Rizky terdapat beberapa asas yang kita temui dalam proses pelaksanaan konseling individual. Yang pertama itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan individual ini, semua apa yang harus disampaikan kepada ibu dan akan kita bicarakan nanti dalam proses konseling itu akan jaga kerahasiaannya dan tidak dikeluarkan sebarluaskan. Oke, sampai di sini paham? Jadi harus kita lagi kalau temannya ada yang kalau harus membicarakan ini kepada ibu karena tidak akan sampai di sini saja. Ini apa yang harus dibicarakan
silakan saat akhirnya itu sebanyak sampai di pertemuan ini tidak akan kita bahas di ketika kita bertemu di luar seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya ada yang mengatakan asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini rezeki di mana rezeki datang kepada ibu secara sukarela dan meminta bantuan ibu dan ibu akan secara sukarela juga membayar rezeki untuk dapat keluar dari masalahnya. Nah, seperti tadi rezeki datang ke ibu dengan sukarela tanpa ada paksaan kan? Nah, mungkin dinamakan kesukarelaan dalam keadaan muslim individual seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan asas keterbukaan. Nah, di atas keterbukaan itu rezeki, di mana rezeki secara terbuka menceritakan semua apa yang dialami kepada individu agar dapat juga membantu rezeki secara maksimal. Nanti sampai di sini dapat dipahami dari asas-asas yang ada dalam asas konflik individual itu sendiri kan? Tapi itu yang ada kepribadian, kerahasiaan, kita juga kasih tahu kemana? Selama apa yang rezeki itu disampaikan tidak selama bukan tidak dianggap sebagai privasi dan kalau mau dibantu maksimal maka sampaikan saja karena itu tidak akan memperluaskan. Oke? Kalau rezeki menganggap kalau ibu tidak perlu tahu ya tidak usah. Tapi kalau rezeki menganggap bahwa ibu harus tahu supaya ibu juga dapat membantu secara maksimal nantinya ya disampaikan karena semua apa yang disampaikan itu akan bersampai kepada siapa ibu tidak akan mengeluarkan diri dengan mengenai rezeki atau rezeki guru-guru waktu lain tidak akan karena ibu akan menjadi siang sendiri maka aku selesaikan dalam keadaan individual menjadi sini paham atau ada yang lain menanyakan ibu harap rezeki dapat aktif dalam proses konseling nantinya saat ini agar dia dapat membantu secara maksimal dan tetap optimis dan semangat dalam mengikuti layanan konseling individual. Apakah ada bersedia? Bersedia? Tidak ada lagi yang ingin menanyakan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nah, buat ibu melaksanakan konseling individual itu karena berdasarkan keadaan teman-teman narasi bahwa narasi ini terindikasi menangani kecemasan sosial. Apakah betul seperti itu? karena kayak teman-teman dalam berinteraksi. Oke, maka itu yang akan kita selesaikan dalam dengan menemukan solusi yang dapat mengatasi permasalahan arah integrasi aktif terlibat ya. Kalau boleh kita tahu apa yang menyebabkan rezeki sehingga melantai kehidupan sosial kepada populasi dan bagaimana Itu akibat saya sensitif karena dulu saya seringnya kayak buruk dalam pembicaraan bersama teman-teman saya, jadi ya kata saya kayak
lain-lain menjadi sering kayak teman itu kayak sering yang ketemu itu kesalahan itu saya agak malu-malu gitu atau agak mungkin berinteraksi sama orang lain yang takut salah bukan candaan. Seperti itu karena di waktu SMP masih pernah kayak berbicara sehingga SMP-nya itu menjadikan anak tersebut sebagai bahan candaan. Nah, sampai sekarang harus kayak takut-takut untuk berinteraksi dengan orang lain atau teman-temannya karena takut diperlakukan seperti itu pada saat SMP. Masih takut karena takut seorang lagi kayak sudah SMP dan itu saya tidak kelas 1 sampai kelas 3 masih terus Begitu terus ya. Oke, di saat-saat seperti apa nanti mengalami hal tersebut? Jadi mengalami kecemasan sosial ketika saat seperti apa? saat seperti kayak pas pertama kali masuk sekolah di SMP kan perkenalan nama. Nah di situ saya sudah buruk dan pembicaraan. Nah di situ kayak kawan saya tuh kasih kayak saya bilang apa bilang apa kayak gitu. Jadi nah pas juga ke situ sudah mulai belajar kan. Dan di situ kayak presentasi, contohnya kelompok tuh, kata lagi tuh, kalau apa, secara itu jadi bahan candaan. Pada saat ada persamaan kelompok dan kelompok, kemudian kita berbicara di dalam kelompok. Nah, di situ kayak gitu lagi. Nah, itu dijadikan dari kelompok candaan lain sama teman-teman Pak. Dan juga di sini juga mau bahwa kita dapat komunikasi. Tapi kalau dari sini masih takut untuk berbuat kesalahan apapun seperti itu. Dia takut lagi sebelum kayak dulu. Takut karena ketika membuat kesalahan kayak takut akan reaksi teman-teman seperti apa. Negatifnya teman-teman kayak nanti jadi candaan atau terjadi kemudian siapa Ketika Rizky ingin melakukan sesuatu, bagaimana caranya Rizky tahu kalau itu salah dan bagaimana caranya Rizky tahu kalau nanti temannya akan berkomentar negatif terhadap apa yang Rizky lakukan. Padahal Rizky kan belum tahu kalau itu salah. ibu kayak bukan aja atas kan kayak bukan aja atas kerja kayak presentasi. Nah jadi itu saya sudah mulai curiga tuh di atas presentasi tuh dari situ melanjutkan saya ngomong perkenalan nama kelompok. Nah di situ saya sudah di situ saya salah sebut nama, saya tetap lanjut. Nah di situ teman pula bilang salah kalau sebut kok. Demi saya tidak hiraukan di saja pasti turun. Nah ada teman pun di dalam batu salah sebut nama kok. Saya cuma ini pas turun nama kita bilang salah sebut nama. Dan teman pun di belakang tadi yang di belakang depan itu sudah tetap salah nama kok, tetap dipelanjut. Kalau seperti itu bagaimana Rizky mengatasinya? Kalau ketika membuat kesalahan dan temannya sebelumnya begitu bagaimana Rizky mengatasinya? Saya tunggu kalau kayak saja apa yang bilang mereka saja. Kalau setelah ini itu masih lagi memiliki lagi. Jadi namanya ketika kamu sadar tidak
tindakan yang tidak tepat, suatu tindakan yang kurang, yang akan ada dampaknya nanti. Nanti kalau saya terus begitu kayaknya Bu, tidak sedikit itu orang atau bisa mendapatkan kayak nanti kayak negara kerja dengan kurang kontak kerja. Kalau seperti itu bisa karena pasti harus perlahan buang juga perlahan dan memang perlahan berusaha untuk relax, tidak ingin membayangkan tidak ingin berinteraksi dengan teman-temannya supaya tidak gugup, berusaha untuk relax bisa membayangkan Tuhan harus membayangkan ke depan sedang berada dalam satu kelompok dan meski berbicara Tuhan akan segera kita mulai terlebih dahulu berusaha menenangkan dirinya dengan berbicara pelan-pelan supaya agar semua menuju berlalu bisa kita pada zaman dalam dulu masuk pada pertengahan lakukan seperti itu sambil membayangkan ketika kita ingin berinteraksi dengan mereka. Sudah? Mulai dari tahap mereka dulu kecemasan sosial seperti apa yang kita perlu hadapi masalah ini. Biasa kita kecemasan seperti apa? Berarti kalau mungkin memberikan pendapat tapi teman tak kayak kamu seperti ya kayak menyerukan pendapat tak atau kayak mungkin berikan pendapat tu dan teman ketemu tu pasti semua berjumpa pendapat. Menyerukannya tu bagi sapi teman tak bagi sapi orang yang buat juga jadi yang satu orang apa yang harus dilakukan? Semua ada sekilayan apa dulu apa kebutuhan apa yang muncul dalam pikiran kalian? ada maaf apa gitu Itu sekarang coba nanti sedikit tarik nafas dalam lagi. Nanti dalam perlahan, nanti sekali lagi dengan membayangkan ketika nanti ingin menjawab pertanyaan yang ini harus dijawab supaya tidak terlalu terbantu dengan apa nanti ketemu sama kita bisa relax. Bisa? Bisa. Selanjutnya, kalau dalam situasi seperti apa yang kita lihat ini yang paling kayak long gitu, kayak terlalu apa ini istilahnya? Kemudian pada saat mas berberes Ya, nah itu kan banyak orang muda. nah di situ salah sebut kata atau salah sebut huruf nah bisa diketahui satu sebut atau kata Apa? yang Itu
membuat harus dibayangkan secara benar dan harus dilalui dengan ketika nanti ke depannya ada lagi menghadapi seperti itu. Banyak orang kayak dari mulanya itu seperti yang kata tidak mengalami itu namanya badan masih lagi bagaimana coba bersama sisi apa perbedaannya dengan situasi tadi yang kelasnya yang baru kayak itu bisa lagi kelompok bagaimana sih apa perbedaannya dengan tadi kelasnya bagaimana perbedaannya? Kelompok itu kan jumlah orangnya itu kan sedikit. Nah, sedangkan mulai beres itu lebihnya ratusan. Itu mulai kelompok, nah, itu tak terlalu cemaki. Kalau angkatan itu ya beres. Nah, jadi ini kayak memang sekali kayak langsung tidak mau bicara sama orang lain atau tidak mau kayak tidak mau naik di atas panggung atau naik di atas banyak di atas depan orang kayak begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan itu begitu? Pasnya setelah itu kan katanya juga kalau selalu pengen sendiri sekarang di kelas. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan begitu? Karena apa? Kecemasan satu jelas sama orang lain, cuma takut lagi salah sebut. Oke, baik. Kalau seperti itu deh, kira-kira cara mengatasi solusi apa yang akan kita ambil untuk dapat mengatasi ini kecemasan itu? Saya percaya dulu, bereskan dulu sebelum berbicara sama orang lain. Cara apa kita itu relax? Kayak dengan cara menenangkan diri dulu sebelum berbicara sama orang lain. Selain itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Solusi apa yang akan kita ambil selain merelakskan diri terlebih dahulu dengan cara menenangkan diri? Apa lagi yang akan kita lakukan? Kalau saya juga dulu mengumpulkan sedikit per sedikit kepercayaan diri saya untuk berbicara sama orang lain. Mengumpulkan kepercayaan dirinya dari sedikit. Nah, itu juga penting sekali. Nah, mesti harus pahami bahwa yang kita percaya diri untuk berinteraksi dengan temannya itu, dengan lingkungan sosialnya itu dapat membantu mengatasi masalah sosial karena kepercayaan diri itu sangat penting. Nah, itu tadi yang sekali harus kita. Selain dengan mengumpulkan sedikit kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit, apalagi Dengan mendapatkan support atau nasihat dari teman terdekatku. mendapatkan support dari teman-teman terdekat. Oh, berarti nanti ini membutuhkan support terlebih dahulu sebelum berinteraksi. Dengan contohnya seperti apa?
seperti saat ingin kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang di depan banyak orang itu biasa teman-teman terdekat saya memberikan semangat atau memberikan nasihat untuk meningkatkan kepercayaan diri saya untuk tampil di depan banyak orang. Masih kita sehat kalau tidak dulu sih berani. Iya. Sekarang diminta kepada Rizky untuk menuliskan di sini solusi-solusi yang sudah dari Rizky sebutkan. Yakin? Apakah yakin dengan sudah yakin dengan solusi-solusi tadi yang Rizky ambil untuk dapat mengatasi kecemasan sosialnya, atau masih ada solusi-solusi yang didapatkan oleh Rizky untuk dapat mengatasi kecemasan sosialnya? Ada. Nah, jadi kita tulis di sini solusi-solusi dalam bentuk dengan situasi sosial seperti apa kita mengatasi kecemasan sosial dan bagaimana caranya mengatasi kecemasan sosial itu, apa solusinya. Jadi seumpama kita tulis di sini, terkadang saya seperti mengatasi kecemasan sosial itu pada saat saya ingin berbicara dengan teman saya, maka solusi yang saya harus lakukan yaitu dengan meningkatkan kepercayaan diri saya, mendapatkan support dari teman-teman saya sebagai usaha yang seimbang. Nanti sebelum disini harus yakin dengan solusi-solusi yang sudah kita ambil sekarang untuk dilaksanakan supaya dapat mengatasi kecemasan sosialnya. Apakah sudah? Di sini Rizky mengatakan bahwa masalah yang biasa dihadapi dengan menurutnya kecemasan sosial ketika tampil di depan banyak orang, dengan Rizky biasanya mengalami kecemasan sosial. Nah, solusi yang diambil di sini itu akan menenangkan diri terlebih dahulu dengan merelaksasikan diri. Terus yang kedua membutuhkan support dari teman terdekat, kemudian dengan meningkatkan kepercayaan diri. Apakah Rizky ini solusi yang sudah diambil? Oke, Ibu harap dengan solusi yang sudah Rizky ambil itu dapat membantu Rizky mengatasi kecemasan sosialnya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan sebenarnya konseling kita hari ini, dan Rizky juga sudah harus kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Maka boleh kita pakai dulu kami untuk debat melihat perkembangan dari Rizky, meminta Rizky datang kembali ke Ibu di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan untuk mengikuti sesi duanya dengan melihat apa-apa saja seberapa berhasil dengan usaha yang sudah dilakukan selama berminggu ke depan. Oke? Dengan segera kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran ini. Kita bersemangat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini dengan Rizky yang sebelumnya kita juga sudah ada minggu kemarin. Bagaimana kabarnya Rizky hari ini? Baik, Bu. Baik. Tadi sebelum Rizky masih bulan berapa? Iya, Bu. Fisika. Iya. Oke. Tadi
menemukan solusi-solusi untuk mengatasi kecemasan sosialnya. Nah, kemarin itu dituliskan di dalam kertas kan. Nah, selama 1 minggu kemarin ini meski apakah sudah ada kemajuan bagaimana anak-anak itu mengatasi kecemasan sosial itu? Sudah ada. Ya. Intinya setelah seminggu saya sudah mudah berinteraksi sama orang lain, Bu. Seperti apa itu mengatasi? Seperti ketika saya ingin mengajak teman saya ke kantin kan, Bu. Dari situ yang pertama saya lakukan dulu itu menenangkan diri atau relax sebelum mengucapkan kata. Setelah relax, dari situ mengajak teman saya korek ke kantin yuk. Korek itu pun dari korek itu baik ayo nih. Itu saya ke kantin, itu saya melakukan lagi menenangkan diri atau relax. Nah, saya mulai berbicara sama mereka, membahas pelajaran yang tadi. Saya dulu itu Bu, sebelum melakukan konseling itu Bu, saya banyak pendiam sekali, kurang berinteraksi, sampai kayaknya saya mau punya teman di kelas Bu. Sudah melakukan konseling, 1 minggu terakhir ini sudah mulai memiliki teman, sudah ada yang ditemani pergi kantin, berlanjut ada teman untuk berbagi cerita. Bagaimana Rizky perasaannya? Saya cukup senang karena saya telah mempunyai teman di kelas Bu. Kalau dalam hal lain, mungkin ketika berbicara di depan temannya, apakah sudah bisa? Tidak cuma lainnya. Sudah cepat karena setelah saya melakukan solusi-solusi yang tadi Bu, dan kemarin itu saya mudah berinteraksi sama orang lain Bu. Kayak seperti saat saya ingin ketika saya akan ada acara dengan teman saya. Nah, di situ saya dipilih untuk membawakan kayak kultum. Nah, dari situ melakukan solusi itu. Yang pertama saya itu mendapatkan support teman dekat. Nah, yang kedua itu menenangkan diri. Itu sebenarnya kata itu seperti apa? Dalam bentuk semangat atau semangat dan nasihat untuk meningkatkan kepercayaan saya sedikit Bu. Apakah bagaimana kita dalam menyampaikan hukumnya? Apakah lancar? Lancar Bu, karena kepercayaan diri saya itu sudah meningkat karena akibat sebelum naik ke mimbar saya sudah memberikan nasihat atau semangat dari teman saya. Jadi solusi yang telah harus diambil itu sudah
cukup membantu Rizky untuk mengatasi keluhan sosialnya. Kalau di kelas bagaimana? Kalau di kelas saya sudah mulai aktif dalam sesuatu, dalam segala sesuatu. Seperti saat saya ingin mempresentasi hasil kelompok saya sudah lancar dalam menyebut sebuah kata saya sudah tidak gugup lagi karena saya sudah percaya diri. Oke, itu senang sekali ada yang mendengar kalau itu sudah mulai sedikit bisa mengatasi kemasan sosialnya. Ada seperti semoga ke depannya lagi nanti lebih maksimal lagi untuk mampu mengatasi kemasan sosialnya itu. Berharap nanti lebih meningkatkan lagi. Bagaimana supaya meningkat itu lagi cara mengatasi kemasan sosialnya kan kemarin itu sudah ada beberapa solusi yang dilakukan. Nah, bagaimana supaya meningkat lagi untuk cara solusi apa lagi yang harus dilakukan supaya lebih bisa mengatasi kemasan sosial. Meningkatkan tubuh saya setiap saya meningkatkan tubuh itu solusinya saya sering menerapkannya solusi itu kayak seperti ingin menyapa orang atau kayak ingin melakukan interaksi saya melakukan solusi itu biar kayak menyapa saya melakukan solusi itu supaya agar saya pede atau percaya diri menyapa orang itu. Ibu senang sekali mendengar proses dari Rizky untuk mengatasi semangatnya dalam mengatasi kemasan sosialnya ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam mengatasi kemasan sosial. Berharap Rizky dapat lebih baik lagi dalam melakukan solusi yang sudah awal diambil dan sesaknya. Apakah setelah ini ada jangkaan jelas itu? Ibu. Ada. Oke, kalau begitu, Rizky bisa kembali ke kelasnya untuk mengikuti jangkaan selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan Rizky untuk dapat mengikuti dengan mereka untuk melihat perkembangan satu minggu Rizky dalam mengatasi kemasan sosialnya. Silakan Rizky kembali ke kelasnya. Tapi sebelumnya ini mau tanya dulu. Apakah Rizky sudah memahami dengan baik cara mengatasi kemasan sosial itu bagaimana? Ibu. Oke. Apakah Rizky sudah tahu, sudah sadar bahwa kita harus mengatasi kemasan sosial kita? Itu penting untuk mengatasi kemasan sosial, tidak boleh membiarkan diri ke sana. Apakah Rizky sudah menerapkan tadi langkah-langkah kan? Apakah ada solusi-solusi yang kemarin ataupun dari video yang Rizky kan? Silakan Rizky kembali ke kelasnya. Terima kasih.